Nah, mari kita mulai dengan perkuliahan sesi ke-15, yaitu sesi terakhir dari satu semester kajian seni rupa dan desain. Sekali lagi, materi yang sudah saya sampaikan lewat kuliah langsung, online, dan virtual lewat video itu tolong disimak. Karena itulah yang membekali Anda. Pertemuan langsung paham dalam satu kelas, tetapi keluar kelas sudah lupa lagi. Online juga demikian. Apa yang saya sampaikan di online lewat pertemuan Google Meet ini, ya seringkali setelah selesai lupa. Pertemuan berikutnya saya tanya lupa. Bahkan dalam suatu pertemuan ketika saya selesai bicara, saya tanyakan lupa atau enggak paham. Nah, ini tradisi seperti ini jangan diulang-ulang terus pada semester-semester berikutnya. Anda harus paham, kuliah jangan formalitas belaka. Jadi, kenapa saya berjuang bahkan sampai pagi ngerekam video? Itu tak lain bukan memudahkan perkuliahan saya secara pribadi, tapi ini membackup Anda ketika Anda kurang paham, lewat slide kurang paham, lewat lisan, lewat rekaman. Nah, ketika lewat rekaman, lewat lisan, pertemuan langsung, dan slide-slide itu bisa disinergikan sebagai alat Anda untuk mengkonfirmasi, verifikasi tentang apa yang saya sampaikan kepada Anda. Sehingga dengan verifikasi itulah, apalagi Anda mau menambah verifikasi terhadap literasi yang terhambar atau terhampar ya, di berbagai link internet pada artikel-artikel formal, syukur-syukur pada buku-buku fisik, itu kan lebih menjanjikan Anda supaya paham. Kepahaman itu penting daripada menghafal, ya, mengingat. Nah, kalau Anda nggak paham, Anda akan tergantung pada teks, pada buku. Nah, ketika Anda tidak persis satu kata pun Anda sudah panik. Nah, ini yang tidak membuat Anda berpikir bebas, tidak Anda bisa menjadi orang yang nyaman, karena selalu gelisah, tapi gelisahnya karena tidak paham, bukan gelisah untuk melanjutkan pemahaman Anda, mengulik lebih lanjut tentang pemahaman Anda, atau skeptivitas Anda itu tidak Anda kembangkan, tidak Anda bangun menjadi sebuah pemahaman ilmu pengetahuan. Nah, itu kan kurang menguntungkan. Pernah saya share dosen sepuh dari UNS ya, UNES ya, Semarang. Itu sama kegelisahan sebagai dosen. Mahasiswa sekarang itu kurang berpikir secara eksploratif ya, terus kurang bebas, kurang bisa menyatakan diri. Tetapi kalau berekspresi yang negatif itu gampang larut, gampang terpengaruh. Nah, ini yang kita prihatinkan dari para dosen, para pendidik ya. Nah, oke, kita nggak usah berpanjang-panjang itu kan tergantung kedewasaan Anda. Sekarang kita pada sesi ke-15. Nah, ketika saya bicara ada peluang untuk dialog, Anda responlah, jangan diem saja. Nggak usah takut salah. Salah itu bagian dari kehidupan manusia. Salah itu sandangannya orang hidup, ya kan? Pakaian orang hidup itu salah. Nggak ada manusia yang benar terus, ya kan? Nah, sehingga justru kalau Anda tidak mengakui salah itu sebagian bagian hidup, nanti Anda tidak sempurna menjadi orang, menjadi tidak arif, ya kan? Karena tidak tahu salah, merasa benar terus. Dan kalau tidak benar, Anda menjadi punya mental yang down dan sebagainya. Ini nggak perlu. Salah ya salah. Yang penting kita mau memperbaiki kesalahan. Dari salah itulah kebenaran akan terungkap. Nah, gitu ya. Ya, kita mulai. Kalau kemarin di minggu-minggu yang lalu saya menyampaikan tentang tema karakteristik
desain grafis. Desain grafis itu ya produk-produk di kafe yang Anda rancang, Anda desain. Nanti reproduksinya bisa mulai dari cetak, ya dicetak, maupun yang hanya di-share secara virtual, karena ini dunia sudah metaverse ya. Metaverse itu artinya kita berkolerasi, berhubungan, berkomunikasi, bisa diwakili peralatan gadget atau dengan jaringan internet kita bisa menampilkan pemikiran-pemikiran kita lewat teks, lewat desain grafis, ya, lewat produk-produk komunikasi visual yang di-share secara virtual. Nah, itu namanya reproduksi virtual, artinya penggandaan produk desain grafis dan di-share secara virtual. Tapi kalau yang secara fisik, ya desain grafisnya harus direproduksi secara cetak, itu desain grafis. Nah, karena desain grafis sebagai alat komunikasi, sebagaimana penjelasan pada visual identity, karena menyebar ke masyarakat luas, dia bersaing dengan informasi-informasi yang lain yang juga kompleks di tengah masyarakat pasar, di tengah masyarakat sosial yang kompleks ini. Sebuah pesan harus tampil secara unik, harus tampil secara spesifik, harus tampil secara berkarakteristik. Nah, karena harus tampil berkarakteristik, desain grafis harus dirancang secara karakteristik pula, ya, secara karakteristik pula. Nah, kalau tidak punya unifikasi, tidak punya keunikan, tidak berkarakter, ini akan tenggelam di tengah berbagai arus lalu lintas informasi-informasi melalui desain grafis yang lain. Apalagi arus informasi komunikasi itu tidak hanya desain grafis saja ya, banyak hal, musik, ya, pesan berita di televisi, di koran, majalah, itu kan juga pesan-pesan informasi. Nah, desain grafis itu salah satu bentuk alat untuk berkomunikasi secara massa, secara kolektif, secara kelompok besar masyarakat, ya kan. Nah, caranya dengan media. Nah, media itulah yang kemudian dirancang secara grafis, maka disebut desain grafis. Nah, desain grafis yang berkarakteristik itu harus mempertimbangkan banyak faktor, banyak hal. Salah satu yang sudah saya sampaikan, pertama kali untuk menyesuaikan karakteristik desain grafis agar muncul, maka kita harus mempertimbangkan apa? Yang pertama dalam slide saya, dalam penjelasan video saya adalah karakteristik me. Karakteristik me. Halo, diam lagi. Halo. Karakteristik me. Halo. Aduh. Ya, karakteristik apa? Untuk mempertimbangkan karakteristik desain grafis, pertama kali yang harus dipertimbangkan karakteristik apa? Media. Nah, gitu dong. Jadi yang ngomong juga bersemangat, kalau yang diajak ngomong mau merespon, merespon itu berarti menyimak, ya kan? Kita dalam satu kepentingan untuk bisa bertukar pikiran. Nah, tadi harus mempertimbangkan karakteristik media. Media itu tentu masing-masing punya karakteristik, ya, punya watak, punya sifat yang unik, yang secara ringkas kita bisa ambil contoh, dan selalu saya contohkan kepada Anda, sering ya maksudnya. Misalnya poster itu punya karakteristik enggak? Punya spesifikasi enggak dalam perancangannya? Halo? Punya spesifikasi atau kekhususan enggak dalam perancangannya sebuah poster? Halo? Halo?
Halo? Halo? Ya, pertanyaannya dijawab. Poster itu punya karakteristik enggak? Di dalam pemberlakuan perancangan punya prosedur syarat-syarat khusus, prosedur-prosedur khusus, kaidah-kaidah khusus enggak? Ya pasti punya dong, karena fungsi masing-masing media itu berbeda. Poster itu layak untuk ini, kalau brosur layak untuk itu, kan begitu. Nah, poster pun bisa dibagi, ada poster indoor, poster outdoor. Poster itu sebuah media yang ya minimal itu A3, A2, ya, yang dipasang di mana-mana untuk menyampaikan pesan tertentu. Nah, kan? Karena medianya berukuran sekian, itu kan mempengaruhi apa-apa yang harus ditampilkan, unsur-unsur visual apa yang bisa ditampilkan. Terus karakter pembacaannya, durasinya sejauh mana, jarak pandangnya sejauh mana. Maka outdoor dan indoor tentu lain. Kalau outdoor kan orang lalu lalang sepintas-pintas, ditaruh di halte, orang baca sebentar, ada bis lewat, dia naik. Artinya durasi membaca itulah yang membuat karakteristik poster harus menjadi pertimbangan. Itu di outdoor. Kalau indoor, orang lebih punya durasi lama di dalam menikmati poster, karena dipajang di indoor, orang bisa berhenti sejenak sambil nunggu begitu waktu, dia bisa membaca lebih seksama. Misalkan Anda taruh di mall, ya kan, atau tadi kalau di mall seringkali standing banner, itu kan hampir kayak poster. Itu kan kalau di indoor informasinya akan lebih kompleks, lebih jelas, lebih komplit daripada di outdoor. Itulah yang namanya karakteristik media. Baliho juga outdoor tapi size-nya besar, dipasang secara besar itu, secara sizing yang besar kan pembacaannya pasti berbeda. Dia menjangkau, tertangkap dalam kawasan yang lebih luas dalam suatu tempat, meskipun di pinggir tetapi tempatnya di atas, yang secara indrawi visual yang menangkap kan lebih luas. Sehingga kalau lebih luas, sementara itu di outdoor dengan lalu lintas yang padat, yang hiruk pikuk, yang cepat, berjalan cepat, dan sebenarnya apalagi naik motor, naik mobil kan bacanya selintas. Maka itu menentukan karakteristik baliho atau billboard namanya. Nah, karena sebenarnya kalau billboard bikin yang rumit, banyak tulisan, banyak ilustrasi macam-macam, yang ya orang kan gak kebaca. Jadi kalimat atau headline, atau kalau Anda seringkali menyebut tagline, itu dipilih kalimat yang pendek, sederhana, tapi mengena. Nah, itulah yang namanya karakteristik, syarat-syarat supaya efektif, ya kan. Nah, kalimatnya singkat, ilustrasinya dominan, dan tidak banyak, tetapi harus menarik perhatian. Closing statementnya juga pendek, sehingga orang mampu segera menyimpulkan, oh maksudnya itu. Nah, itu namanya karakteristik. Setiap media punya karakteristik sesuai dengan perannya, posisinya sebagai apa dalam fungsi alat komunikasi. Nah, kalau billboard itu biasanya lebih kepada mengenalkan dan reminding, mengingatkan. Karena pesan ilustrasinya juga, pesannya singkat, ilustrasinya tidak terlalu kompleks, tidak terlalu rumit, tapi orang memperhatikan secara fokus dalam waktu yang relatif singkat. Itu karakteristik daripada billboard, ya kan. Anda bisa merenungkan kenapa kok billboard rata-rata singkat bla bla bla. Oh iya, ternyata pertimbangannya seperti itu. Nanti beda lagi pada brosur, beda lagi pada cover buku, beda lagi pada iklan di majalah, ya, beda lagi sebagai infografis. Nah, beda lagi desain grafis untuk animasi, karakternya berbeda, ya.
Itulah namanya karakteristik media. Nah, karena karakteristik media itu dipertimbangkan, maka ini orientasinya kepada positioning, pada fungsi perannya media tersebut. Nah, positioning misalkan media untuk memperkenalkan sebuah produk. Ya. Poinnya adalah media itu hanya memperkenalkan produk, sehingga tampilan visualnya itu memperkenalkan dan memberitahu lebih banyak itu berbeda. Memperkenalkan, mengingatkan juga berbeda, ya kan? Jadi posisi itu peran sosialnya ketika sebagai alat komunikasi yang di-share ke masyarakat luas itu apa? Itu namanya positioning. Nah, tujuan dari positioning adalah target. Misalkan kita produk desain grafis kita posisinya untuk memperkenalkan produk A. Maka targetnya adalah masyarakat yang membaca desain grafis itu menjadi mengenal produk A. Ya, sudah saya contohkan di kuliah-kuliah sebelumnya dan juga pada slide, pada video. Nah, jadi karakteristik media itu orientasinya karena ada tuntutan positioning, tuntutan target. Nah, untuk mencapai positioning target itu kita rinci lagi dengan konsideran itu faktor pertimbangan. Ya, konsiderasi itu pertimbangan. Konsideran adalah faktor-faktor pertimbangan. Apa? Ya adanya segmentasi. Karena yang membaca desain grafis kita itu adalah komunikan, adalah decoder, receiver, penerima pesan, decoder, pembaca pesan, komunikan. Kalau dalam pemasaran namanya target audience, masyarakat dalam pangsa pasar tertentu yang menjadi sasaran agar menjadi calon konsumen dan konsumen atau customer. Nah, itu kita jadikan target audiens, maka harus disegmentasi karena masyarakat itu luas, heterogen. Masing-masing pribadi punya karakteristik sendiri, punya style sendiri sebagai personal atau pribadi, punya kepribadian tersendiri. Yang bagaimana secara sosial itu ditarik benang merahnya dari yang berbeda menjadi yang homogen, jadi heterogen menjadi yang homogen. Nah, supaya komunikasinya yang disampaikan lewat desain grafis itu kalau sudah masyarakatnya difilterisasi, disarikan menjadi yang homogen, yang sama, maka pesan itu mudah dimaknai secara bersama. Nah, untuk yang dari heterogen menjadi homogen harus dipilah-pilah, digolongkan, diklasifikasikan. Kalau dalam ilmu pengetahuan ada taksonomi, penggolongan. Nah, masyarakat yang digolongkan yang sebagai target audiens tadi, penggolongan itu namanya segmentasi. Berdasarkan apa? Demografi. Kalau masyarakat dalam satu negara, suatu tempat bersama, itu artinya masyarakat yang terkait dengan kependudukan, maka segmentasinya disebut segmentasi demografi. Demografi itu orientasinya kepada kependudukan. Lalu kalau sudah mulai digiring pada satu institusi atau kelembagaan yang namanya demografi, maka demografi itu bisa dirinci. Satu, demografi kependudukan itu pasti terkait dengan geografi, wilayah, tempat. Penduduk itu pasti menempati suatu wilayah, entah itu RT, RW, desa, kecamatan, kota madya, kabupaten, provinsi, kepulauan, ya, kemudian sampai nasional atau negara. Nah, itu namanya dipilah-pilah secara geografi, kewilayahan. Nah, penjelasannya dengan desain grafis seperti apa?
Kalau kita merancang desain grafis dengan pertimbangan, oh desain grafis ini saya share kemana, ke wilayah mana, ke wilayah pasar mana, ini akan mempengaruhi tampilan visual kita dalam desain grafis. Idealisasi atau sistem yang ideal dalam desain grafis, dalam desain komunikasi visual, kita mampu menampilkan desain-desain yang memang berdasarkan pertimbangan wilayah. Kita merancang desain grafis untuk orang Jogja, untuk orang Surabaya, untuk orang Jakarta. Sebaiknya juga dipertimbangkan oleh karakter itu. Orang Jogja cara ngomongnya berbeda, dialektiknya berbeda, intonasi bicaranya dengan orang Jawa Timur berbeda. Nah, itu kita serap sebagai faktor-faktor decoding yang bisa dijadikan konsep encoding. Jadi ketika kita membaca orang Jogja, oh orang Jogja itu seperti ini, maka kita membuat rancangan encodingnya itu menyesuaikan. Nah, untuk produk-produk atau gagasan, ide, pesan tertentu justru menjadi efektif ketika dipilah-pilah dengan kewilayahannya, ya kan? Tetapi memang Pak, ada produk yang sifatnya nasional, disebar di Madura, disebar di Surabaya, disebar di Jogja, di Jakarta, kok sama aja? Ya ada, karena itu kita berorientasi pada skop yang lebih luas tadi, dari RT, RW, desa, kecamatan, kelurahan, kecamatan, kemudian kota madya kabupaten, sampai ke provinsi, sampai ke pulauan. Nah, kalau toh memang bisa dalam meletakkan posisinya ini memang untuk universal, luas, bahkan untuk internasional, ya nggak apa-apa. Tetapi pada periode tertentu, momentum tertentu, dan kebutuhan tertentu, kita harus mempertimbangkan yang namanya geografi. Nah, makanya kan ada seringkali dalam desain grafis menggunakan kalimat dari suku Ambon, dari Papua, dari Medan. Nah, itu juga sebagai alat edukasi di dalam memberikan nilai-nilai pencanangan spirit nasionalisme. Tapi dari aspek komunikasi, mengkhususkan kepada wilayah tertentu untuk menyampaikan pesan tampilan dalam desain grafis itu lebih efektif. Nah, karena setiap wilayah tentu punya interteks, punya kesejarahan, punya latar belakang budaya, punya latar belakang tradisi yang tersendiri yang mungkin masih berkembang, pola pikirnya, pola bahasanya, ada gestur-gestur body language yang berbeda. Nah, ini harus menjadi referensi untuk membuat tampilan desain grafis yang secara spesifik punya karakter dan sesuai dengan karakteristik medianya. Itu wilayah. Ini jadi mengulang nih. Yang kemudian setelah wilayah apa? Sexuality, ya. Jadi sexuality type, tipe atau jenis kelamin, misalkan gender laki-laki atau perempuan. Bagaimana dengan transgender? Transgender itu ya bisa waria, bisa homo, gay maksudnya, atau transgender, perpaduan antara itu. Nah, itu tidak digolongkan di dalam segmentasi dalam kemasyarakatan Indonesia. Pada masyarakat Indonesia tidak dikenal. Memang ada, hadir mereka, ada eksistensi mereka, tetapi tidak diakomodir dalam hukum-hukum positif. Karena itu dianggap penyimpangan, baik dari aspek budaya, normasi, psikologis yang sudah diyakini oleh masyarakat luas suatu negara, itu dilarang. Apalagi basisnya agama, tidak ada agama dimanapun mengakui. Kalau politik internal dalam luar negeri, misalkan di negara-negara tertentu, bahkan melegitimasi undang-undang perkawinan
untuk mereka. Nah itu beda ya, geopolitiknya beda, geoculture-nya beda. Nah kalau dari aspek agama, seluruh negara di dunia ini masih menolak, artinya diwakili oleh pemuka-pemuka agama, mereka menolak. Nah, di Indonesia apalagi, dan itu maka tidak diakomodir, tidak dicatat di dalam suatu struktur ilmiah dan seterusnya. Ya kehadiran mereka tetap diakui, tetap diterima, hanya tidak dilegitimasi dalam hukum-hukum positif. Karena itu kalau dilegitimasi pada hukum positif, mereka akan jadi problem, the big problem dalam tatanan masyarakat yang sudah sejak dulu diwarisi oleh nenek moyang kita itu, supaya terbarui dalam rangka perbaikan yang positif. Nah kalau mereka diakomodir, barangkali menjadi the big problem on the future, jadi problem besar dalam masa depan. Tatanan sosial berubah, psikologi mental berubah, ya itu akan nightmare ya, mimpi buruk. Nah, oke. Jadi segmentasi kedua dalam kepedulian atas dasar seksualitas, jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Lalu segmentasi berikutnya adalah usia. Age period, atau kalau saya istilahkan apa itu kemarin itu perbedaan usia, kelompok usia, age group ya. Age sosial artinya age group, age itu usia, jadi kelompok usia. Kelompok usia itu kalau balita belum tercakup di dalam area komunikasi visual, karena balita ya udah bisa menggambar, merespon, terutama makna secara detailnya sebagai alat komunikasi mereka belum mampu mencerna. Nah produk-produk pun ditawarkan itu setelah balita ke atas, yang namanya usia anak-anak sekitar 6 tahun sampai 12 tahun. Nah itu anak-anak. Lalu yang 13 sampai 16 itu remaja. 17 sampai 50 itu dianggap dewasa. Jadi kalau Anda sudah umur 17 itu dianggap dewasa, maka umur Anda sudah 20 itu jangan kekanak-kanakan. Nah, 50 ke atas, 51 ke atas sampai 59 itu paruh baya. Jadi menjelang lansia, masih paruh baya. Separuh perjalanan hidup manusia itu 100 tahun itu sudah maksimal kan, apalagi sekarang, maka disebut paruh baya. Yang 60 ke atas itu mulai lansia. Nah kalau saya itu sudah termasuk remajanya lansia, ya kan. Nah itu pembagian atau segmentasi pada kelompok usia, age group. Kemudian setelah kelompok usia apa? Sosial ekonomi. Ini jangan diam dong, ikut bicara ya nggak apa-apa. Sosial ekonomi, mulai dari low class, masyarakat yang kelas bawah, yang pendapatannya lemah, rendah, itu low class. Kaum buruh, kaum yang nggak jelas dalam status perekonomiannya, ya banyak kan. Ya ini bukan ungkapan nggak jelas itu penghinaan, tapi pengungkapan fakta ya. Low class, kemudian middle class, kelas menengah seperti saya ini kelas menengah. Bahkan situasi ekonomi yang semakin kurang kondusif, dari kelas menengah itu agak nyerempet ke kelas low class ya, itu yang bahaya ya. Kemudian middle upper, kelas menengah ke atas, jadi sudah menengah tapi sudah bersentuhan dengan pendapatan orang-orang ekonomi kelas atas. Kemudian yang terakhir upper, kelas yang elit, yang punya pendapatan tinggi, bahkan yang jet set, bahkan yang
dalam istilah sehari-hari orang yang duitnya tanpa serinya, nggak ada serinya, tinggal nyomot seperti nyomot tisu. Nah, itu upper class. Itu sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk menampilkan desain grafis. Kita secara desain merancang untuk kalangan yang ekonominya lemah dengan ekonominya menengah dengan yang elit, itu berbeda tampilannya. Kelas elit mungkin seperti ini. Nah, kalau dangdut itu banyak masyarakat marginal, masyarakat pinggiran, masyarakat kelas bawah. Tapi kalau pop menengah, jazz menengah, klasik kelas agak sosialnya tinggi, ekonominya tinggi. Dalam citra visual dalam yang diserap itu beda juga. Mereka banyak menggunakan warna-warna yang eksklusif, warna-warna yang glamor, warna emas, silver, kuning, coklat kan ini. Ya kan, putih. Jadi kalau kelas bawah warnanya ngedreng ya gitu. Itu kan mempengaruhi spesifikasi atau karakteristik visual desain grafis karena pertimbangan segmentasi tadi. Nah, yang keempat, occupation atau social role, peran sosial. Misalkan APRI, TNI, ANS ya, pengusaha, itu pengusaha diklasifikasi pengusaha gurem, pengusaha menengah, pengusaha yang modal besar dan gitulah, konglomerat dan gitu. Terus kaum buruh, nah, guru kasar, tenaga kasar, ada guru profesional, guru, dosen, dokter, itu profesional, seniman, rohaniawan. Nah, itu juga akan mempengaruhi kita kalau mereka dijadikan segmentasi atau target audiens. Nah, pertimbangan tampilan desain grafisnya seperti apa. Nah, itu masing-masing akan membuat karakteristik sendiri. Kita jual kosmetik kepada jual sampo kepada para muslimah yang sudah kondusif, yang sudah istiqomah, yang pakai hijab. Nah, kita harus punya taktik, punya strategi bagaimana tampilan visualnya berbeda dengan tampilan desain grafis kosmetik untuk orang yang tidak memakai hijab. Nah, itu kan punya karakteristik tersendiri. Nah, yang terakhir segmentasi adalah psikografis. Psikografis itu, psiko itu kejiwaan ya, psikologis, grafis itu tampilan, gambaran. Nah, psikografis itu adalah tendensi atau kecenderungan pada seseorang maupun seseorang individu maupun kelompok. Misalnya kecenderungannya, oh dia yang senang yang humor-humor ya, secara pribadi. Nah, bertemu dengan habitatnya orang yang suka humor-humor. Nah, desain grafis juga menyesuaikan itu, bagaimana tampilannya supaya efektif, ya dikasihlah humor, misalkan kan gitu. Psikografis, orang yang senangnya senang musik tertentu. Nah, psikografisnya juga mungkin ada pendekatan ke sana. Itulah namanya psikografis. Psikografis juga menyangkut mental pembelian. Ada yang kalau sudah terstimulus terangsang untuk mengharapkan suatu produk dibeli, dia akan berusaha susah payah mengorbankan kepentingan lain untuk membeli. Ada yang agak bisa mengendalikan diri, oh nanti saya beli itu bulan depan, kalau bulan depan belum rugi ya saya akan 2 bulan kemudian, atau saya kredit aja supaya segera bisa dapat barang itu, misalkan gitu. Itu termasuk psikografis. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu juga akan mempengaruhi desainer grafis untuk perancang supaya efektif mencapai sasaran seperti karakter yang dipunyai oleh seseorang, kelompok yang sudah diamati tadi. Maka encoding itu harus berbasis pada decoding. Decoding itu membaca pesan, encoding itu merancang pesan. Merancang pesan harus berbasis pada decoding si pembaca pesan. Lupa itu pembaca pesan kan belum membaca pesan kalau kita berbasis pada itu. Nah, makanya di-riset, makanya disegmentasikan. Nah, sebelum kita merancang itu di-riset dulu masyarakat yang akan jadi sasaran kita. Bagaimana usianya, dia ada di wilayah mana, profesionalnya apa,
kelas ekonominya seperti apa, psikografisnya seperti apa. Nah, ketika Anda sudah memperoleh benang merah kesimpulan dari kelompok yang Anda riset, nah maka Anda bisa merumuskan. Itulah konsep perancangan Anda didapatkan dari pertimbangan-pertimbangan faktor itu. Nah, itu pada segmentasi. Nah, orientasinya tadi supaya kita juga bisa menentukan posisi desain grafis yang kita tayangkan. Ketika posisinya sudah ditentukan, berarti targetnya juga kita bisa dapatkan, gitu loh. Nah, sekarang masuk kepada faktor-faktor desain grafis, ya, faktor-faktor karakteristik desain grafis. Yang pertama tadi pertimbangan atas karakteristik media. Nah, kita lanjut. Ketika kita membahas karakteristik media kan sampai pada segmentasi ya tadi. Kemarin juga dulu begitu. Maka kita kemarin kembali urutan daripada karakteristik desain grafis ditentukan. Satu, karakteristik media. Yang kedua, karakteristik estetika. Faktor estetika. Estetika itu apa sih? Ya, kalau kita pahami kan estetika itu pengamatan terhadap nilai-nilai keindahan. Jadi kalau faktor estetika, kita dalam merancang desain grafis berarti kita mempertimbangkan unsur-unsur estetika, unsur-unsur keindahan, value atau nilai keindahan macam mana yang kita akan bisa sajikan di dalam desain grafis. Maka faktor konsiderasinya, faktor pertimbangannya yang kedua adalah estetika, ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan pada nilai-nilai keindahan. Nah, keindahan itu punya prosedur, punya prinsip, punya kaidah. Nah, kaidah keindahan yang itu sudah Anda dapatkan sejak semester pertama dan kedua dalam studi nirmana. Anda mempertimbangkan komposisi garis, jalinan garis dan bentuk, membangun balance, membangun keseimbangan, membangun irama, membangun tekanan atau aksentuasi, membangun dominasi, membangun empasis, ya. Membangun proporsi perbandingan elemen satu dengan elemen lain menjadi padanan yang bagus, komposisi warna ini digabung dengan warna itu, diselaraskan, disandingkan backgroundnya warna itu adalah pertimbangan-pertimbangan estetika, ya. Jadi membangun pertama balance, proporsi, kemudian irama, empasis, kontras, ya kan, sederhana, simplify, ya, kesederhanaan, atau justru sebaiknya yang kompleks. Nah, desain itu kan harus berbasis atau berorientasi pada nilai-nilai keindahan, kaidah-kaidah keindahan itu. Penerapannya sesuai kebutuhan juga. Misalkan Anda membuat baliho, kan unsur kesederhanaan lebih menonjol karena harus singkat pesannya, harus fokus pesannya, maka pilihannya pada suatu estetika kesederhanaan. Nah, itu bagaimana diwujudkan dalam desain grafis sehingga desain grafis itu juga punya karakteristik. Karena karakteristiknya simple. Karena berdasarkan kepentingan karakteristik media. Itu komplikasi atau komplementasi, ada saling support antara pertimbangan satu dengan pertimbangan yang lain, itu harus kita selaraskan. Itulah dalam rangka mendesain. Maka kan pengertian desain adalah mengorganisasikan unsur-unsur supaya menjadi kesatuan yang indah. Itu terminologi dari desain, mengorganisasikan. Jadi mengkomplementasikan. Artinya hal-hal yang tadinya berseberangan kontras tapi bisa disejajarkan, saling support. Nah, itulah prinsip dalam desain. Nah, setelah kaidah-kaidah keindahan, kemudian yang kedua composition space. Kita mengatur tata letak. Tata letaknya seperti apa? Nah,
Nah, siapa yang bisa menjelaskan tata letak itu apa coba? Halo? Tata letak itu gambarannya seperti apa? Siapa yang ini? Biar ada dialog nih. Saya ngomong terus, Anda tidak ini, saya nggak tahu Anda mendengarkan betul apa enggak. Halo? Posisi, terus yang lain. Posisi, boleh meletakkan posisi unsur satu dengan unsur lainnya. Penempatan apa coba? Penempatan itu tadi kan pertanyaannya, komposisi itu kan tata letak, terus Anda ganti penempatan komposisi sak mulek lah. Penempatan unsur-unsur visual yang ingin disampaikan sebagai lambang, ya kan, sebagai gambar, sebagai teks untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi komposisi ada tipografi, ada ilustrasi, ada logo, ada body writing, ya, body copy, ya kan, ada caption, penjelasan gambar, misalnya logo tadi udah saya sebut ya, ada macam-macam elemen. Itu diletakkannya, tata letaknya seperti apa, itulah namanya composition space, ya. Atau seringkali kita sebut layout. Maka kalau dalam mood board, main board, di dalam perancangan kan disusun dulu layoutnya. Prosedur membuat layout pertama kali pakai raw sketch kasar. Kemudian setelah raw sketch, thumbnail sketch. Thumbnail itu dia kata kuku ibu jari dulu, ya. Thumbnail sketch. Jadi kotak-kotak kecil yang memuat alternatif layout yang akan kita rancang. Itu bahkan kalau di agensi, di periklanan, kalau Anda tidak terlatih mabuk, Anda harus membuat 1000 thumbnail. Berbagai komposisi layout Anda harus ini kan, baru nanti dikonsultasikan kepada art director. Kalau art directornya nggak setuju, buat lagi, mabuk Anda. Nah, ini Anda tidak terlatih, ya. Raw sketch kasar, kemudian thumbnail sketch kemudian seleksi lagi, dipilih lagi, diperes lagi menjadi beberapa untuk dijadikan draft layout. Itu pun jumlahnya banyak juga, tapi tidak sebanyak thumbnail sketch. Sudah itu diperes lagi menjadi layout. Layout dikaji lagi, diberikan pertimbangan, diverifikasi dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan dalam rangka perancangan grafis yang efektif. Nanti berubah lagi layout tadi. Nah, setelah layout menjadi final layout. Artinya sudah semakin disarikan, semakin mendekati bentuk layout yang sempurna, ya kan. Setelah sempurna tanpa ada masalah, maka final layout disetujui menjadi artwork. Nah, pada karya, jadi artwork, karya seni, desain grafis yang sudah final menjadi sebuah karya, meskipun itu karya terapan. Artinya kalau desain grafis sudah sebagai artwork, dia siap cetak tanpa ada revisi lagi, udah masuk mesin cetak pleng. Kalau tidak dicetak karena ini metaverse digital, ya udah di-share, dikompres atau di-paste-kan dalam file tertentu, siap share kemana-mana, entah itu lewat PDF, entah itu TIFF, entah itu JPEG, ya, itu sudah siap cetak. Nah, itu dalam rangka board atau papan untuk menyiapkan sebuah karya layout sampai ke artwork. Jadi mulai dari sketch kasar sampai betul-betul menjadi final layout dan akhirnya tanpa revisi lagi menjadi artwork. Nah, membuat komposisi tata letak itu juga berbagai jenis panduan yang bisa kita terapkan. Yang satu misalkan komposisi formal balance, komposisi simetris, seimbang antara kiri kanan atau atas bawah, itu komposisi formal balance. Kemudian tandingannya adalah komposisi informal balance atau freedom space, ya, free space.
Artinya bukan free sama sekali, liar, logoan Anda letakkan nyempil, terus body copy-nya di ujung kanan, bukan seperti itu, tidak sebebas itu. Artinya yang namanya freedom space, yang penting tidak formal gitu, tidak balance kiri kanan sama, ke atas bawah sama, itu namanya komposisi simetris, asimetris ya, komposisi metris, lalu komposisi asimetris atau ruang bebas. Yang ketiga golden section, golden ratio, ini legend ya, komposisi yang sangat legend, dipertemukan dalam beberapa abad lalu dan diyakini orang seluruh dunia. Golden section itu atau golden ratio, rasio emas, membuat tata letak dengan kalkulasi perhitungan mengacu pada bentuk angka. Angka itu, irama bentuk angka itulah yang dijadikan sebagai acuan panduan untuk membuat tata letak. Nah, nanti Anda bisa riset di berbagai literasi tentang golden ratio atau rasio emas. Nah, tujuan golden ratio adalah mencapai tata letak yang sangat maksimal, yang memuaskan indera visual. Ketika indera visual tercerahkan oleh susunan atau komposisi elemen-elemen visual tadi, proses pencernaan mental terhadap makna dalam susunan desain itu menjadi lebih efektif. Itulah golden ratio. Nah, Anda boleh banyak mengkaji nanti di internet, banyak sekali contoh-contohnya juga ada, dan di sini pun saya berikan contoh. Misalkan gambar pada slide ini adalah huruf angka 6 atau 9 tidur secara horizontal. Nah, itu membangun suatu irama. Nah, disitulah ada komposisi yang bisa kita letakkan atas dasar irama garis angka itu. Nah, itu Anda bisa hayati secara literatif, Anda lakukan eksplorasi, eksperimentasi, percobaan-percobaan. Ya, desain grafis itu juga bisa diberlakukan laboratorasi. Anda bisa bekerja sebagai ahli laboratorium, artinya objek elemennya adalah visual Anda. Tadi dalam rangka membuat rawscape itu sebenarnya upaya laboratorium, mencoba-coba, bereksperimen untuk mendapatkan suatu komposisi desain yang lebih maksimal. Untuk hari ini materinya saya cukupkan sekian. Jadi sudah dapat karakteristik desain grafis itu dapat dua nih, karakteristik media, kemudian karakteristik estetika. Dalam estetika itu juga nanti mempertimbangkan komposisi space atau layout. Nanti dalam estetika menyangkut juga makna-makna dari unsur-unsur visual itu, sugesti dari unsur-unsur visual. Kemudian estetika juga merambah kepada gaya, kemudian pada teknik artistik ya, misalkan itu dibuat secara fotografi, manual atau computerized, memakai full komputer di dalam merancang. Itu juga bagian daripada karakteristik. Nah, karakteristik manual bisa sama, bisa berbeda. Mungkin kalau computerized bisa lebih kompleks karena dia dengan sistem mesin ya, ada template-template tertentu yang kompleks. Tapi orang ada juga yang berpendapat, oh enggak, manual itu lebih eksploratif karena itu digerakkan motoris dan imajinasi serta pemahaman pengalaman artistik. Jadi seorang desain grafis, kemungkinan artistiknya lebih luas. Nah, itu tinggal kita elaborasi dan kita verifikasi mana yang lebih efektif atau lebih kompleks di dalam menyajikan artistiknya, komputerisasi atau manual. Itu kita bisa lebih elaborasi, lebih kita kaji lagi. Nah, tapi emang kenyataannya pada era sekarang yang banyak mendesain sudah tidak menggunakan manual lagi, lewat kemampuan keterampilan menggunakan software
di mana template-templatenya banyak sekali, membuat gambar yang polarisasi itu aja tinggal klik-klik jadi. Kalau manual kan mengulas warna ini, kemudian gradasinya warna ini secara manual kan, yaitu ya karena periodisasi zaman ya untuk kebutuhan industri ya tentu efektivitas efisiensi menjadi pilihan. Ya, kadang sedikit menggeser kepentingan artistik ya. Tapi kalau orang yang idealis, oh enggak, saya harus artistik dan sebagainya. Nah itu tergantung konsiderasi kebutuhan dan kepentingannya dan fasilitas pendukungnya. Oke, itu dulu. Apakah ada pertanyaan dari apa yang sudah saya paparkan? Silahkan supaya Anda mulai terlatih. Sambil ngopi boleh. Yang penting Anda berpikir mantap, bebas, terkendali. Ya. Yuk, siapa yang bertanya? Kalau Anda menyimak pasti ada pertanyaan dulu. Bagaimana? Jangan diam saja. Ayo latihan jadi mahasiswa yang beneran dong. Jangan jadi orang yang penakut untuk menyatakan dirinya. Tapi kalau untuk yang gaya-gayaan Anda berani banget gitu. Ya, perempuan-perempuan. Ya, untuk menjadi pinter kok kadang agak malu-malu. Untuk menjadi pinter kadang agak malu-malu. Ayo. Silakan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Bila tidak, oke, Anda mulai minggu ini sudah bisa asistensi tentang TA yang prosedur soalnya sudah saya share. Dan saya harap Anda benar-benar bersungguh, tidak hanya asal mengumpulkan, memenuhi wajib. Ya. Jadikanlah segala media pertemuan perkuliahan dan tugas-tugas itu adalah media penempaan tentang diri Anda, membentuk diri Anda sebagai calon desainer komunikasi visual itu sejauh mana. Jangan sebagai pengisi waktu belaka, hanya sebagai sambil lalu ya formalitas belaka, tanpa ada penghayatan, tanpa ada target yang real gitu. Kalau target Anda nilainya tinggi tetapi Anda hanya memanipulasi kerja Anda, itu juga hambar. Kelihatannya bisa nilai tinggi. Kalau saya sih bisa mencermati, belum tentu Anda merasa sudah tinggi itu ternyata nilainya jelek gitu kan. Tapi kalau original, Anda pemahaman betul ya kan, Anda mengait dan akhirnya membentuk karakteristik Anda sebagai calon desainer, calon sarjana desain komunikasi visual, tentu akan karakter itu dengan sendirinya akan muncul gitu. Nggak bisa bohong. Nah, yang saya inginkan Anda menjadi karakteristik. Media aja punya karakteristik, masa manusia nggak punya karakteristik? Karakteristik mahasiswa kedokteran tentu beda dengan karakteristik mahasiswa DKV. Maka yang saya harapkan Anda punya identifikasi sebagai mahasiswa DKV dan sarjana DKV yang memang punya kekasan, punya profesionalisme, punya misi yang Anda pegang mulai dari sekarang, punya visi yang Anda harus raih mulai dari sekarang. Jadi tolong UASnya bersungguh, jangan asal ini copy paste mengklaim karya orang lain sebagai karya Anda dengan cara-cara yang apapun lah, yang insya Allah saya selalu paham dan mengetahui originalitas dari karya Anda. Maka yang terpenting bersungguh, Anda paham dan membekas, memberikan jejak pada masa depan diri Anda. Tidak ada target yang lain kecuali Anda memang tercetak sebagai produk yang memenuhi syarat sebagai identitasnya. Ya kan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, begitu pesan saya. Terima kasih.
semoga menginspirasi, semoga membangun kesadaran diri lebih jauh lagi dan lebih mantap, supaya membanggakan diri Anda, membanggakan orang tua, membanggakan lingkungan sekitar Anda, dan Anda benar-benar sukses, otentik, orisinal, tanpa rekayasa yang tidak sehat, ya kan? Tapi rekayasanya selalu sehat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebelum ditutup di foto ya itu, supaya nanti di-share ke saya ya. Ya, saya nggak bisa merekam foto. Tolong difoto dan sebagai data dokumentatif. Dan ini saya juga merekam video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.